Yang kami hormati Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Bapak AG Kawatu SE MSI. Yang kami hormati Koordinator Data dan Pelaporan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia, Bapak Muhammad Khairil Anwar SH. Yang kami hormati Ketua Forum Pencegahan Terorisme Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Max Togas SH. Yang kami hormati Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sulawesi Utara, Ibu Titin Agustina Praseno Hadi. Yang kami hormati narasumber kita saat ini, Ibu Mila Viandasari Esos MSI, yang adalah dosen dan peneliti vokasi Universitas Indonesia. Dan seluruh peserta hadirin undangan yang kami banggakan. Acara kegiatan Perempuan Teladan Optimis dan Produktif Viralkan Perdamaian dalam Pencegahan Radikalisme dan Terorisme melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Sulawesi Utara tahun 2022, hari Rabu tanggal 27 Juli tahun 2022 dimulai. Umat kemuliaan nama Tuhan Yesus, merasa kami betapa besar kasih setia-Mu di dalam perjalanan kehidupan kami. Itu nyata Tuhan, sampai saat ini kami tetap merasakan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan boleh berlaku bagi kami selaku orang-orang yang percaya kepada-Mu. Salam, damai di hati. Semoga pagi yang cerah ini membawa kita lebih bahagia pada hari ini. Dan untuk assalamualaikum ataupun salam jangan dipermasalahkan, karena itu sama-sama adalah doa. Artinya sama. Jangan lagi diperbedakan, karena negeri ini banyak mulai membedakan tentang soal agama. Yang saya hormati dan saya cintai dari pejabat BNPT RI, yaitu Bapak Khairil Anwar, Sarjana Hukum. Beliau adalah salah satu pendiri BNPT sampai dengan sekarang masih aktif. Beliau harus mendampingi ketua kepala badan di Jawa, tapi karena sudah janjian di Sulut, maka beliau tetap datang di Sulut. Beliau tidak ada orang lain dengan kita, karena istri beliau ada dari Minahasa Utara. Jadi beliau adalah putra daerah juga. Yang saya hormati dan saya banggakan yaitu Bapak Asisten yang barusan adalah Sekprov yang membina kami di staf khusus gubernur. Sangat banyak masukan-masukan beliau sehingga terbuka dan cerah pikiran kami. Bapak Asiano Gami Kawatu SE MSI, Pak Max Togas ketua kami yang juga sangat low profile, cuma tahu kerja dan berbuat, tapi tidak pernah mencari keuntungan dari seluruh kegiatannya ada. Namun beliau ini adalah salah satu yang memperjuangkan lewat BRI, satu-satunya organisasi yang ada di daerah yang menjemput FKPT untuk datang di Sulut, yaitu Pak Max Togas. Yang saya hormati Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sulawesi Utara, Ibu Titin Agustina Praseno Hadi. Terima kasih Bu, karena kehadiran pada saat ini adalah hal yang luar biasa. Dan juga di sini dari organisasi wanita hadir juga, sampai lurah wanita juga ada hadir di sini, ada beberapa lurah. Maksud dan tujuan organisasi ini adalah untuk
memberikan gambaran garis besar kegiatan perempuan teladan optimis produktif, namanya TOP. Viralkan perdamaian dalam pencegahan radikalisme dan terorisme di masyarakat melalui forum koordinasi pencegahan teroris FKPT Sulawesi Utara. Tujuan sebagai acuan pelaksanaan dan evaluasi perempuan teladan, optimis, dan produktif, viralkan TOP perdamaian dalam pencegahan radikalisme dan terorisme di masyarakat melalui forum koordinasi pencegahan teroris FKPT Sulawesi Utara. Nama kegiatan adalah Perempuan Teladan Optimis Produktif TOP viralkan perdamaian dalam pencegahan radikalisme dan terorisme melalui forum koordinasi pencegahan teroris. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan adalah waktu Selasa. Yang kami hormati Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Asyano Kahutu SDMSI. Terima kasih Pak sudah hadir pada kegiatan bidang perempuan. Yang kami hormati Ibu Titin Agustina Praseno Hadi, Ketua Dharma Wanita Provinsi Sulawesi Utara, dan yang kami banggakan Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Bapak Max Togas SH, yang kami banggakan para rekan-rekan pengurus FKPT yang baru saja menyampaikan laporan, Sekretaris Bapak Dr. Makmun. Terima kasih Pak Dokter sudah menyampaikan beberapa hal. Pak Denny Pantu selaku Bendahara, Pak Ahmad Rajabi selaku Kabid Agama. Terima kasih Pak. Pak Aswin Lumintang Esos Kabid Media Massa Hukum dan Humas, Pak Ridwan Hidayat, Ibu Wistin, Pak Delmus Salim selaku Kabid Pengkajian dan Penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai di hati. Shalom. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan bagi kita semua, sehingga para ibu-ibu yang sangat luar biasa, baik yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan maupun yang tergabung dalam organisasi PKK, dan juga mungkin ada yang tergabung dalam organisasi arisan tapi tidak dalam organisasi ngerumpi, Bu ya. Ini yang ngerumpi yang luar biasa. Karena kalau apa-apa yang diviralkan oleh ibu-ibu luar biasa direspon, terutama oleh kaum milenial. Kami mengucapkan terima kasih kepada pengurus dan staf Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Provinsi Sulawesi Utara, yang kalau saya hadir di sini berarti saya hadir dalam kepengurusan periode terbaru. Jadi semula BNPT membentuk FKPT pada tahun 2012 hingga saat ini sudah terbentuk pada tahun ini tambah 2 menjadi 34 FKPT di seluruh Indonesia. Kepada kita semua, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Ibu Bapak peserta forum yang berbahagia ini, sebelum saya menyampaikan sambutan, saya informasikan kegiatan ini mestinya dihadiri langsung oleh istri Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Ibu Dr. Kartika
Devi Kandotanos Mars, yang juga adalah Kepala Dinas P3A. Tetapi karena beliau bersamaan dengan kegiatan mengikuti daring, karena beliau sementara mengikuti di Klatim 2 di Jakarta, maka beliau memintakan dan mengkoordinasikan kepada saya untuk menghadiri sekaligus menyampaikan sambutan tertulis dalam kesempatan yang baik ini. Izinkan saya menyampaikan sambutan pemerintah provinsi yang mudah-mudahan bisa bermanfaat dalam kegiatan yang sangat luar biasa ini. Yang saya hormati Pak Khairul Anwar Ishak, dia adalah koordinator data dan pelaporan Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Kemudian hadir di sini narasumber yang luar biasa, Ibu Mila Indiansari, dosen dan peneliti dari Universitas Indonesia. Teman-teman dari Forum Pencegahan Terorisme di daerah kita, ada Pak Max, Pak Dr. Japara, dan teman-teman. Ibu Titin Prasetyo Hadi, Ketua dan Pemerintah Persatuan Provinsi Sulawesi Utara, Ibu Bapak peserta pertemuan yang sangat saya hormati. Yang pertama, kita bersyukur boleh ketemu di sini dalam suasana sukacita, mengikuti kegiatan yang sangat penting, perempuan teladan, optimis dan produktif dalam memviralkan perdamaian. Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur melalui Ibu Devi sangat berterima kasih untuk pelaksanaan acara ini dan mengharapkan kegiatan ini betul-betul dapat menjadi bagian dalam kita semua menjadi agen-agen untuk memberantas terorisme bahkan radikalisme di lingkungan kita. Pak Khairul Anwar dan kita semua, orang tahu sesuai hasil kajian penelitian dari 10 kota di Indonesia yang punya toleransi yang tinggi, ada 2 yang berasal dari Sulawesi Utara, Kota Tomohon dan Kota Manado. Tetapi kita juga memahami seperti yang disampaikan Pak Khairul Anwar dan Pak Dokter tadi, ternyata Sulawesi Utara diapit oleh sejumlah wilayah konflik yang masih berlangsung dan sebagiannya juga mudah-mudahan sudah reda. Ada Ambon, Ternate, dan Poso di sekitar kita, tetapi juga di utara kita ada Mindanao Selatan yang berbatasan langsung antara Indonesia dan Filipina. Ini mengindikasikan bahwa walaupun kita merasa kita hadapi, orang itu mesti waspada. Ibu-ibu dijadikan sebagai agen dalam kaitan untuk meminimais terjadinya masalah-masalah yang sebenarnya bermula dari keluarga. Atas nama Bapak Gubernur, Pak Wali Nurul Kambe, Wakil Gubernur, Bapak Stephen Kando, kemudian titik salam dari Sekretaris Tim Penggerak PKK yang juga adalah Kepala Dinas P3, Ibu Dr. Devi, mengucapkan terima kasih untuk pelaksanaan kegiatan yang luar biasa ini. Dan dengan memohonkan tuntunan serta limpahan berkat dari Tuhan Yesus, saya nyatakan acara kegiatan Perempuan Top Viralkan Perdamaian pada pagi hari ini secara resmi dibuka. Terima kasih. 3. 1, 2, 3. Oke. Komando. 3. Salam Pancasila semua. 1, 2, 3. Oke. Tetap semangat. Ya. Kita akan masuk pada acara inti, yaitu kita akan mendengarkan materi dari narasumber yang sudah siap ini menyampaikan materi. Dan saat ini pelaksanaan materi adalah panel. Jadi kita akan mendengarkan yang pertama sebagai narasumber kita yang pertama pada hari ini, yaitu Bapak Muhammad Hairil Anwar SH. Beliau adalah Koordinator Data dan Pelaporan BNPT Pusat.
transformasi paham radikal di kalangan perempuan dan strategi kebijakan BNPT dalam penanggulangan terorisme. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Jadi sebelum tahun 2018 BNPT tidak ada di undang-undang, karena Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 adalah dibuat pada saat kejadian bom Bali pertama. Jadi bom Bali pertama itu terjadi pada tahun 2002, terjadi di Bali. Di saat itulah semua bingung, semua heran, itu ada apa? Ternyata pemerintah pada saat itu presidennya adalah Ibu Megawati, dan kebetulan Menko Polhukamnya adalah Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Langsung pada saat itu diperintahkan untuk membuat penanggulangan terorisme, dan pada tahun 2012 terbit pula Perpres nomor 12 tahun 2012 yang dinyatakan Kepala BNPT setingkat dengan Menteri. Dan tadi kami sampaikan mulai tahun 2012 BNPT membentuklah FKPT di seluruh Indonesia. Jadi sekarang ini BNPT sudah ada di undang-undang, namanya BNPT di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. BNPT juga menjadi pusat analisis dan pengendalian krisis yang berfungsi sebagai fasilitas bagi Presiden untuk menetapkan kebijakan dan langkah penanganan krisis, termasuk pengerahan sumber daya dalam menangani terorisme. Jadi kalau terjadi sesuatu di negara kita, maka BNPT menjadi pusat untuk Presiden mengkaji bagaimana menganalisis, mengendalikan krisis tersebut. Ada Presiden bertempat atau bertugas di BNPT itu sendiri. Lanjut. Pemberdayaan masyarakat bagian dari kesiapsiagaan nasional ada di PP nomor 77 tahun 2019. Banggakan dan hormati para peserta forum perempuan teladan optimis dan produktif viralkan perdamaian. Pertama-tama kembali kami ingin menyampaikan permohonan maaf dari Ibu Kepala Dinas, Bu Dr. Devi Kartika Kandong Thanos Mars yang tidak bisa hadir karena berhalangan harus hadir dalam Zoom meeting dalam mengikuti pendidikan di Pratim 2. Dan kami mengapresiasi atas undangan yang telah diberikan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan untuk menjadi narasumber dari pertemuan yang strategis dan terhormat. Para peserta dan hadirin yang kami hormati, kita tentunya berbahagia dan bangga kita terpilih dalam forum yang terhormat ini, di mana dengan tema perempuan top, teladan optimis dan produktif viralkan perdamaian. Kita semua perempuan atau kelompok-kelompok perempuan yang hadir di sini adalah sebuah agen perdamaian untuk pencegahan radikalisme dan terorisme. Pemateri kita yang ketiga adalah Ibu Mila Hidyasari SOS MSI. Beliau adalah dosen dan peneliti vokasi dari Universitas Indonesia. Dan kepada Ibu disilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Pertama-tama kita tepuk tangan dulu untuk kakak moderator yang luar biasa. Saya sebenarnya kalau ibu-ibu itu kritis ya. Saya menjabat sebagai komisaris di PT AKG Indonesia dan juga komisaris di PT Cipta Energi Lestari. Dan tahun lalu kita mendirikan Yayasan Sinergi Vaksinasi Merdeka yang memberikan vaksin
gratis kepada masyarakat untuk mendukung program pemerintah vaksinasi merdeka, dan juga kami juga mendirikan Koperasi Energi Biomasa Indonesia. Jadi itulah kurang lebih kesibukan saya, dan saya juga senang karena menjadi salah satu narasumber di BNPT, jadi saya bisa keliling-keliling Indonesia, berkenalan, networking dengan ibu-ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Yang saya hormati dan banggakan Bapak Muhammad Hairan Anwar SH selaku Koordinator Data dan Pelaporan BNPT RI. Yang saya hormati narasumber kita, dosen dan peneliti Universitas Indonesia, Ibu Mila Pianjasari Esos MSI, dan yang saya hormati juga pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang dalam hal ini sudah hadir tadi, Bapak Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Asyano Gemi Kawatu SE MSI, kemudian juga hadir bersama kita sampai dengan saat ini, masih tetap berada sejak pagi sampai dengan siang ini, Ketua Dharma Wanita Sulawesi Utara, Ibu Agustin Praseno Hadi. Terima kasih, Bu. Dan yang saya hormati teman-teman FKPT Sulawesi Utara yang juga sampai saat ini masih berkesempatan hadir dengan kita, karena memang di FKPT itu ada 5 bidang yang berprogram di setiap tahunnya, yaitu ada bidang agama, ada bidang pemuda, ada bidang media, ada bidang perempuan dan anak yang saat ini kita laksanakan kegiatan, dan ada bidang pengkajian dan penelitian. Jadi kami sebagai pimpinan FKPT Sulawesi Utara terbantukan dengan kegiatan-kegiatan dari program BNPT, dalam hal ini sinergi ke daerah, ke provinsi, namun ke kabupaten kota itu kami belum. Kepengurusan atau struktur yang ada itu masih di provinsi, sehingga kita menjangkau satu provinsi untuk kegiatan FKPT. Jadi kami sangat menghargai teman-teman. Teman-teman ini bukan orang-orang sembarangan juga. Ketua-ketua bidang saya ini adalah orang-orang yang tokoh ya masyarakat di Sulawesi Utara juga. Itulah nomenklatur yang diminta oleh BNPT. Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme itu adalah unsur-unsur yang terkait, yaitu ada yang dari media massa, yang saat ini Bapak Aswin Lumintang Esos yang sebagai ketua bidang media. Ini beliau ini pimpinan
si di Tribun. Ya, jadi tokoh media dan memiliki beberapa organisasi media yang ada di Sulawesi Utara. Kemudian untuk ketua bidang pemuda ada di belakang sana semuanya. Ini juga Bapak Ridwan adalah tokoh pemuda di NU Sulawesi Utara. Jadi kita memiliki ustadz juga nih Pak Ridwan ini. Kemudian tokoh juga di bidang agama Pak Dr. Rajabi, namun saat ini beliau karena beliau ini adalah dosen di IAIN Manado masih dalam tugas jadi belum sempat hadir. Dan selanjutnya bidang perempuan yang saat ini melaksanakan kegiatan Ibu Mary, dan luar biasa kegiatannya sudah dijalankan dengan begitu baik. Dan kemudian juga untuk bidang pengkajian dan penelitian adalah Rektor IAIN Bapak Profesor Delmus yang tadi sempat hadir bersama kita. Ya, jadi itu yang kami bisa sampaikan. Terima kasih sudah sempat hadir. Dan tak lupa dengan Ibu Everdian Kalesaran SMSI yang sebagai Kabid Perlindungan Hak Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan. Nah, kami berterima kasih sekali karena sempat kami mengundang dan minta Ibu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, namun karena berhalangan dan sudah ditugaskan kepada Ibu sebagai Kepala Bidang. Terima kasih atas perhatiannya. Dan terakhir kepada seluruh ibu-ibu yang sempat hadir, ya. Ini semua juga tokoh perempuan ini. Kami sangat menghargai dan sangat berterima kasih atas kehadirannya. Kiranya juga mudah-mudahan di kali yang lain bisa kita bersama-sama lagi, Bu. Karena hal yang seperti ini adalah bagian dari tugas tanggung jawab kami dan sama-sama kita melaksanakan pencegahan radikalisme dan terorisme dari rumah dan tentu saja dari para perempuan, apakah itu ibu-ibu atau semua wanita yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Apalagi kalau dikatakan bahwa surga ada di bawah telapak kaki ibu. Nah, ini agak sulit kalau para anak-anak atau pria atau laki-laki itu tidak menghormati dan menghargai para ibu atau perempuan. Oleh karena itu kami mengucapkan banyak terima kasih. Dan perlu disampaikan juga ini sebagai satu informasi, kenapa kegiatan ini kita laksanakan kepada para ibu-ibu, yaitu perempuan teladan, optimis dan yang bisa melakukan pencegahan terorisme atau radikalisme. Karena data dari BNPT bahwa yang paling banyak terpapar radikalisme itu perempuan. Hati-hati, 78%, laki-laki cuma 72%. Tetapi itu lewat medsos dan media-media TV atau ya. Jadi harus menjadi bagian. Kenapa malah yang paling banyak terpapar adalah perempuan, sementara yang ditangkap bahkan yang ditindak adalah banyak laki-laki. Jadi ini menjadi pertanyaan, sehingga ya kita harus memperhatikan kenapa. Jadi kalau dari kajian ini tentu saja kita akan menilai bahwa semua kegiatan yang ada mulai dari rumah itu adalah bagian dari lingkungan perempuan, apakah itu karena menjadi istri dan berpengaruh pada suami atau menjadi ibu berpengaruh pada anak-anak. Sehingga menurut kajian bahwa terpaparnya
orang-orang ini di dalam lingkup laki-laki dan perempuan, ya perempuan yang terbanyak lewat media sosial. Itu yang perlu kita perhatikan, kita ketahui bersama. Dan tentu saja kami dari FKPT Sulawesi Utara tetap berkoordinasi kepada semua kelembagaan unsur pemerintah maupun swasta, dan apabila ada ibu-ibu yang punya keluhan atau ada informasi-informasi yang tidak mengenakan yang ada di sekitaran persoalan radikalisme terorisme, kami FKPT Sulawesi Utara siap untuk menerima laporan atau informasi-informasi tersebut. Dan kami sangat berterima kasih atas hal ini. Ya, terima kasih. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Dan kiranya apa yang sudah kita terima, yang kita dengarkan dari narasumber maupun apa yang sudah dilaksanakan oleh seluruh panitia di FKPT ini bisa diterima dengan baik dan bermanfaat di kemudian hari buat ibu-ibu. Dan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di dalam pelaksanaan ini, mohon kami dimaafkan. Dan biarlah persoalan itu tinggal tetap di tempat ini, tidak dibawa pulang. Sehingga kita tidak akan merasa kecewa ketika kita sudah mengikuti kegiatan ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Acara kita sudah menyampaikan akan ada door prize bagi yang sudah memviralkan akun media sosial yang kedua atas nama Ibu Meni Pamutungan. Ibu Meni Pamutungan. Silakan Bu di bagian depan. Dan akun yang ketiga atas nama Ibu Linda Florencia Mincelman. Dan untuk hadiah door prize akan diserahkan langsung oleh Ketua FKPT Provinsi Sulawesi Utara. Like yang paling besar, yang paling banyak. Kita berikan aplaus kepada ketiga ibu ini yang karena sudah memviralkan